Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Selamat bertemu kembali melalui YouTube Kongregasi OSF Sibolga. Kami sampaikan salam sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada semua yang aktif mendengarkan renungan ini. Semoga kita selalu mengalami sukacita, bahagia, dan damai sejahtera. Marilah kita awali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mengundang Engkau hadir bersama kami. Semoga kami selalu terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Minggu biasa yang ke-8 ini, Bunda Gereja Kudus merenungkan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45, yaitu tentang hal menghakimi, dilanjutkan dengan pohon dan buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Injil ini Yesus mengajarkan hal yang sangat konkret dalam hidup kita. Ia mengajak kita untuk membuat sesuatu discernment, yaitu pembedaan roh. Suatu penegasan dalam roh, sekaligus kita diajak untuk mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Perlu kita tanya dalam diri kita, siapakah aku ini? Apakah saya termasuk orang yang baik atau orang yang jahat? Melalui Injil hari ini, Yesus memberi kriteria yang jelas bahwa disebut yang baik adalah orang yang mampu memproduksi atau mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Karena yang diproduksi dalam hatinya yang baik dikeluarkan dari hati yang baik, maka bentuknya bukan barang-barang dalam arti fisik, tetapi dalam bentuk kata-kata yang baik dan benar. Sebagian orang diberi karunia kebijaksanaan, sehingga dengan kata-katanya yang bijak bisa memberi nasihat kepada orang lain, bisa memberi peneguhan serta pencerahan bagi orang yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Semua yang baik berguna untuk membangun dalam kehidupan bersama orang lain. Itulah sebabnya Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus memberi nasihat. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan yang baik dan benar selain membangun kehidupan bersama, juga mendatangkan kasih karunia bagi si pendengar. Memang luar biasa bahwa orang yang berkata-kata dengan baik dan benar menjadi media, sarana, alat yang bisa mendatangkan atau menyalurkan kasih karunia bagi orang lain. Orang demikian inilah yang disebut oleh Yesus orang yang baik. Sebaliknya, yang disebut orang jahat adalah orang yang memproduksi atau mengeluarkan barang-barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Artinya, dari kata-kata yang diucapkan orang lain bisa melihat atau tahu apakah orang itu baik atau jahat. Namun kekecualian bisa saja terjadi
di mana orang mengeluarkan kata-kata yang baik dan indah, namun ternyata hatinya jahat karena dia adalah penipu. Kata-kata yang kelihatan baik dan meyakinkan hanya dimaksud untuk mengelabui orang lain yang akan disasar sebagai korban dari maksud jahatnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kekecualian selalu ada dan terjadi di mana-mana. Di mana orang kelihatan baik dari kata-kata yang manis dan meyakinkan, namun sejatinya punya maksud hati yang jahat. Hal seperti ini diungkap oleh sang bijak demikian, seperti pecahan periuk, bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Namun demikian, logika normal tidaklah demikian. Seperti dikatakan oleh sang bijak lain dalam bacaan pertama hari ini. Nilai ladang ditampakkan oleh buah pohon yang tumbuh di situ. Demikian pula bicara orang menyatakan isi hatinya. Kalau bicaranya kotor dan kasar, menyakitkan dan mendatangkan luka hati pada orang lain. Bicara orang itu menyatakan isi hatinya, bahwa dia adalah orang yang kasar dan jahat. Kasih tidak ada di dalam hatinya, dan tidak mewarnai kata-kata yang keluar dari mulutnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita miliki hati yang baik, yang memproduksi kata-kata yang baik dan mengeluarkan barang-barang yang baik lewat mulut yang terurapi, sehingga menjadi berkat bagi orang lain, membangun kehidupan bersama orang lain, dan mampu menyatakan rasa hormat kepada setiap orang sebagai pribadi yang bermartabat. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, bebaskanlah kami dari egoisme dan cinta diri. Biarkanlah kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu agar memiliki hati yang terbuka dan berbelas kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.